oma opa, om tante semua yang ada di rumah, di tempat masing-masing, dimanapun berada. Selamat berjumpa lagi di ibadah Ustinda Nasaret pada bulan April ini. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Dan ibadah hari ini, oma opa, dalam rangka merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sudah bangkit, dia hidup, dia mengalahkan dosa dan maut. Bapak ibu atau oma opa, om tante, kalau dosa dan maut aja udah dikalahkan sama Tuhan Yesus, lalu apalagi sih yang masih membuat kita cemas, khawatir atau takut? Tidak ada ya, oma opa ya. Semuanya pasti diberesin sama Tuhan Yesus, semuanya diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Baik opa, oma, om tante, karena ini adalah ibadah dalam rangka Paskah, kita awali dulu dengan satu pujian sebagai tanda sukacita kita merayakan kebangkitan Yesus. Kita naikkan satu pujian, hidup, hidup, hidup selamanya. Mari om, tante, oma, opa yang bisa berdiri, mari berdiri. Yang nggak bisa berdiri, nggak apa-apa, duduk aja. Kita tetap bersukacita dan semangat di dalam Tuhan ya. Kita naikkan pujian ini. Dengan sukacita dan semangat di dalam Tuhan ya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesus Baik oma, opa, om, tante, kita awali ibadah pada hari ini dengan doa. Yuk kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah Engkau di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah bangkit, yang mengalahkan dosa dan maut. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah dalam ibadah Ustinda Nasaret. Kiranya Engkau memberkati kami melalui ibadah ini, yang mana di dalamnya ada doa, pujian, pemberitaan firman Tuhan. Kiranya semuanya itu boleh meneguhkan iman kami, menguatkan dan mengokohkan iman, harap, dan kasih kami kepadamu. Dan melalui ibadah ini juga yang lemah bisa dikuatkan, yang sedih, yang merasa kesepian, bahkan yang berduka Tuhan Engkau menghiburkan, Engkau menguatkan, sehingga melalui ibadah ini kami memperoleh sukacita dan damai sejahtera yang berasal dari sorgamu. Engkau memberkati kami yang melayani pujian, memberkati Ko Johan juga Semulani yang dengan setia melayani, merekam jalannya ibadah ini dari awal sampai akhir. Khususnya juga memberkati Ibu Ci Isyen Tuhan yang akan memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Engkau memberkati dia dengan kuasa Roh-Mu yang kudus supaya pemberitaan firman Tuhan dapat tersampaikan dengan baik dan benar, dan kami semua yang mendengarkan, merenungkan firman Tuhan dimampukan dengan kuasa Roh Kudus melakukan firman Tuhan itu dalam hidup beriman kami setiap hari.
Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Allah, supaya kami layak masuk dalam kekudusan ibadah-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Oma, Opa, Om, Tante, seperti saya sudah katakan di awal tadi bahwa ibadah ini dalam rangka Paskah. Jadi kita naikkan satu pujian yang menyatakan bahwa Dia hidup, kita nggak usah khawatir lagi. Karena Yesus hidup, kita nggak usah lagi cemas, khawatir, takut akan hari esok, bahkan masa depan kita. Mari kita naikkan satu pujian, Anak Allah, Yesus namanya. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Ayo Opa Oma, kita nyanyikan dengan penuh sukacita ya. Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti, sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti, sebab Dia hidup. Baik Opa, Oma, Om, Tante, udah capek belum? Semangat terus ya. Sebentar kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ci Isyen. Mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, seluruh keberadaan kita terpusat, tertuju hanya pada Tuhan. Dan kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian sambil mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena salib-Mu.
Mari Opa Oma kita siapkan hati kita ya, untuk kita merenungkan firman Tuhan melalui pujian ini. Karena salibmu, aku hidup, aku menang. Dia sudah mengalahkan dosa dan maut. Jadi kita siapkan hati kita untuk bersukacita di dalam pendengaran akan firman Tuhan ya. Mari Opa Oma kita nyanyikan lagu ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Satu kali lagi Opa Oma ya, pujian ini. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Pulihkan hatiku, ku nyatakan
Selamat pagi jemaat sekalian. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan sehingga saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Namun sebelum membaca firman Tuhan, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kasih. Engkau berikan Yesus anak tunggal-Mu untuk mati di kayu salib bagi setiap kami, sehingga setiap kami boleh mendapatkan penebusan melalui kematiannya di kayu salib. Kami bersyukur bukan sekedar Dia mati buat kami, namun Dia juga bangkit untuk kami. Kebangkitannya menjadi sebuah harapan bagi kami ketika kami menghadapi persoalan di dalam kehidupan ini. Karena itu biarlah ketika firman Tuhan disampaikan hari ini, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkannya, boleh sungguh-sungguh semakin dekat kepada Engkau sebagai Allah kami. Bantu kami supaya kami mengerti hati Tuhan. Bantu kami supaya kami menjadi terang Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah He is alive, artinya Dia hidup. Perikop yang akan dibawa ada di dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menyunguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana Dia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil Dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan Dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan dapat mendapat kekuatan di dalam kehidupan kita karena firman-Nya. Hidup Maria adalah hidup yang penuh kekhawatiran. Mengapa Maria hidup di dalam kekhawatiran? Mengapa Maria menangis? Kondisi Maria sebelum ayat yang kita baca tadi, dia sedih, dia ketakutan dan khawatir karena Yesus sang gurunya mati. Mati dengan kondisi yang memalukan, disalib, satu hukuman yang diberikan yang merendahkan orang yang disalib. Tentara Romawi menjadi ancaman, menjadi tentara yang berjaga-jaga terus-menerus di saat itu. Situasi saat itu tidak menentu, bahkan menegangkan. Karena itu, Maria pergi pagi-pagi benar. Dia pergi ke kubur Yesus dengan ketakutan, dengan harapan tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu. Namun dirinya terkejut ketika dia sampai ke kubur, ternyata kubur itu batunya sudah tidak ada. Bukan hanya batunya yang tidak ada, tetapi Yesus pun sang gurunya tidak ada. Itu dia kaget luar biasa.
hatinya menjadi hati yang penuh ketakutan. Karena itu dia lari kepada murid Yesus, memberitahu kepada mereka, kepada Petrus dan kepada Yohanes. Petrus dan Yohanes lari lebih dahulu ke kubur Yesus. Ketika mereka, Yohanes dan Petrus, tidak menemukan tubuh Yesus, mereka berdua pulang ke rumahnya dan meninggalkan Maria seorang diri. Dan saat itulah Maria menangis. Menangis karena dia bingung, menangis karena dia khawatir. Mungkin sebagian besar hidup kita tidak jauh berbeda dengan Maria. Kita hidup di dalam kekhawatiran setiap hari. Dari kecil sampai sekarang kita penuh dengan kekhawatiran. Waktu kecil orang bilang, kamu itu masih kecil, kamu punya waktu, kamu punya tenaga, tapi kamu tidak punya uang. Uang kamu harus minta ke orang tuamu. Kita punya waktu kecil untuk bermain, dan hidup itu kayaknya nggak pernah capek. Kita tahu ketika kita lihat cucu-cucu kita, bukan nggak pernah capek, dari pagi sampai malam lari-lari pun nggak capek. Tetapi dengan berlalunya waktu, kita masuk di masa dewasa. Ketika di masa dewasa, kita juga punya kekhawatiran tersendiri. Kita mungkin punya uang karena kita masih bekerja. Kita punya tenaga karena kita masih energi. Tapi kita nggak punya waktu. Waktu rasanya berlalu begitu cepat karena kita mengejar uang setiap hari. Kita cari uang dengan tenaga yang begitu prima. Tapi sekarang ketika kita di masa tua, kekhawatiran kita sekarang bertambah-tambah. Bukan hanya kita enggak punya tenaga, bukan hanya kita kehilangan keperkasaan kita. Kalau jujur, kita juga enggak punya uang, sebagian dari kita. Sebagian dari kita mengharapkan uang itu diberikan oleh anak kita. Yang kita miliki hanya sebuah waktu. Yang kita harap kalau anak-anak datang dengan cucu ngajak kita jalan-jalan. Bahkan sebagian dari kita mungkin kita khawatir sekarang buat masa depan kita. Sebagian dari kita mungkin tinggal sama anak, sama menantu, sungkan, pesengki ke menantu, puhau isi. Kita khawatir kalau sakit nanti kalau ke dokter nggak punya uang, gimana? Sebagian besar dari kita mungkin seperti Maria, menangis tanpa ada yang tahu. Kita menangis kayaknya Tuhan hilang dalam kehidupan kita. Namun dari perikop yang tadi kita baca, sesuatu terjadi dalam kehidupan Maria. Suatu harapan muncul ketika Maria melihat Yesus. Ketika Yesus mengingat namanya, Maria langsung sadar bahwa Yesus sudah bangkit. Kebangkitan Yesus membawa pengaruh yang begitu besar terhadap seorang yang namanya Maria. Tadinya dia menangis, tapi karena kebangkitan Yesus, dia berubah, lari kepada murid-muridnya untuk memberitahu, untuk menceritakan apa yang Yesus sampaikan kepada dirinya. Apa yang bisa kita pelajari di dalam perikop yang kita baca tadi? Karena saya percaya kehidupan kita itu menjadi satu kehidupan yang penuh harapan ketika kita sadar Yesus itu sudah bangkit. Kita yang tadinya penuh dengan kekhawatiran, kita sekarang memiliki harapan yang amat besar karena kebangkitannya. Karena dia bangkit, dia berjanji dia akan memelihara kita setiap waktu menjadi jawaban atas kehidupan kita yang penuh dengan kekhawatiran. Yesus berkata di dalam Alkitab dicatat, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kita, saya dan Anda, kita lebih berharga dari semua ciptaan yang lain. Yesus berjanji kepada kita, jika kita percaya kepada Allah, percaya kepadanya, dia akan
akan memelihara kita. Bukan sekadar memelihara, dia bangkit menyediakan tempat di rumah Bapa. Dia berkata, di rumah Bapakku banyak tempat. Dia akan menyediakan tempat itu supaya di mana dia berada, di sana juga kita berada. Dia berjanji dia akan datang kembali membawa kita datang ke tempat dia sediakan di surga. Di dalam kitab Wahyu 21 bahkan dikatakan tempat yang Yesus janjikan bukan sekedar tempat biasa. Dikatakan dengan jelas temboknya dari permata, bahkan dasarnya dari batu permata dan batu mulia. Pintunya itu dari mutiara, jalannya dari emas yang bahkan memancar sampai seperti kaca. Kita semua yang percaya satu saat akan pergi ke sana. Ketika kita sekarang lagi bingung, tinggal dengan anak, tinggal dengan menantu, gimana? Ketika kita khawatir, kita nggak punya uang, kebangkitan Yesus menjadi sebuah harapan besar. Dia akan bawa Anda dan saya satu saat ke tempat dia berada. Saya pernah diminta oleh anak saya untuk bantu jaga anaknya. Jadi saya jaga cucu. Ketika saya jaga cucu, saya diam di rumah mereka. Ketika diam di rumah mereka, saya suka merasa sungkan. Saya khawatir ketika anak saya di dalam keadaan yang lagi sibuk, dia minta tolong ke cicinya. Ci, boleh nggak mami tinggal sama cici? Jadi saya pindah dari rumah anak saya yang kecil ke tempat anak saya yang besar. Ketika pindah-pindah sering seperti itu, hati saya menangis. Saya merasa seperti tidak ada yang pengen. Saya menangis, sepertinya saya tidak punya rumah. Namun ayat yang tadi saya bacakan, saya memiliki pengharapan yang Tuhan Yesus janjikan. Bahwa suatu saat saya punya rumah, saya nggak perlu pindah-pindah. Saya punya rumah yang indah karena dia bersama-sama dengan saya di sana. Dia tidak pernah menyuruh saya pindah, dia tidak menyusir saya kemana pergi, tetapi dia akan menerima dengan hati yang terbuka. Hal itu membuat ketika saya khawatir kalau anak saya nggak mau terima saya ingat ada satu pribadi yang mau terima saya apa adanya, yang mau selalu membuka tangannya menerima saya, dan namanya Yesus. Ketika kita baca, setelah Maria menyadari Yesus bangkit, dia tidak tinggal diam dengan tangisan terus, enggak. Namun justru dia pergi ke murid-murid dan berkata, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa Yesus sudah mengatakan banyak hal kepada dia. Ada perubahan sikap yang amat berbeda. Tadinya dia menangis, sekarang dia bisa menjadi saksi bagi murid-murid yang lain, bagi orang lain, bahwa Yesus sudah bangkit dan Maria melihatnya. Kebangkitan Yesus merupakan satu janji yang harus kita tunggu dengan sikap kita mengalami perubahan. Perubahan yang nyata, yang kelihatan seperti seorang Maria. Pertemuan dengan Tuhan membawa harapan yang baru dalam hidupnya, sehingga ada perubahan hidup yang jelas. Dalam kitab Roma dikatakan, kita hidup dalam hidup yang baru bersama Yesus, karena dosa-dosa kita telah mati bersama Kristus di salibnya. Yang aku kehendaki adalah mengenal Yesus, mengenal kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kita mengalami pembaharuan budi, kita mengalami perubahan karakter karena kebangkitan Yesus. Yesus menjanjikan perubahan karakter itu bisa terjadi ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, menolong
menolong melewati segala pergumulan hidup kita, menolong ketika kita khawatir, menolong banyak hal ketika kita takut. Namun untuk menemukan kehendak Tuhan, janji-janji Tuhan, kita perlu membaca firman-Nya, kita perlu berdoa supaya ketika kita khawatir, kita ingat Dia janji yang Dia tuliskan dan Dia tepati. Tidak pernah sekalipun Dia membohongi hidup kita. Dalam kehidupan saya penuh kekhawatiran. Saya itu orangnya takut sekali kalau nggak punya uang. Seringkali di dalam kehidupan saya di masa lalu, ketika nggak ada uang, deg-degan. Ngelihat buku tabungan makin lama, uang makin berkurang. Wah, sampai bisa nggak tidur. Kadang bangun jam 2 subuh hanya karena ketakutan hal-hal seperti itu. Namun, kebangkitan Yesus membuat saya disadarkan bahwa Yesus menjanjikan Roh Kudus untuk tinggal bersama dengan saya. Dan untuk saya bisa menemukan janji-janji Tuhan, saya perlu membaca firman-Nya. Dari sekian banyak ayat yang Tuhan janjikan, saya amat sangat menyukai sebuah ayat yang ada di dalam Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Firman Tuhan berjanji seperti ini. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi jaminan, dan anak cucunya menjadi berkat. Dulu, sebelum saya menyadari bahwa saya punya Roh Kudus, sebelum saya rajin berdoa dan membaca firman-Nya, saya takut nggak punya uang. Tapi sekarang saya takut saya tidak jadi orang benar di hadapan Allah. Mazmur 37 tadi mengatakan tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Tidak pernah orang benar dibiarkan Tuhan. Sehingga anak cucunya meminta-minta, tidak pernah. Saya pegang janji itu. Saya bilang ke Tuhan, Tuhan, saya percaya janji Tuhan. Saya takut hidup saya bukan orang benar di hadapan Tuhan. Dulu saya takut uang, nggak punya uang. Sekarang saya takut saya hidup belum benar seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan janji ada Roh Kudus di hati saya untuk membuat saya hidup lebih benar setiap hari, semakin serupa Kristus. Saya sekarang takut kalau hidup saya tidak menyenangkan Tuhan. Saya takut kalau hidup saya bukan hidup orang yang benar. Setiap hari saya berusaha dengan pertolongan Roh Kudus supaya hidup saya adalah hidup orang yang benar. Tahun kemarin anak kami yang besar menikah. Ketika menikah sebagai orang tua, saya ingin memberikan uang, tapi saya nggak punya uang. Sedih sekali ketika melihat anak mau menikah tapi kita nggak punya uang. Tapi saya bilang ke Tuhan, Tuhan jangan biarkan ketika saya takut nggak punya uang, membuat reaksi saya, membuat sikap saya seperti bukan orang benar di hadapan Tuhan. Saya berdoa bilang, Tuhan saya pengen hidup benar di hadapan Tuhan. Karena itu yang paling penting buat Tuhan. Buat Tuhan uang nggak penting, ajar saya bilang uang nggak penting. Buat Tuhan penting kalau saya hidup benar, ajar saya hidup benar. Waktu berlalu, seminggu makin dekat dari pernikahan anak saya. Tahu-tahu salah satu bank kontak saya. Mereka bilang gini, Bu, ini ada asuransi. Ibu mau nggak di break? Di break itu artinya diambil uangnya. Saya bilang nggak bisa, kalau asuransi diambil, nanti ketika saya meninggal saya nggak punya apa-apa. Kalau saya sakit nggak punya apa-apa. Lalu asuransi ini bilang, dari pihak bank bilang, Bu, dulu ibu ikut asuransi itu bukan asuransi.
Yang ibu ikut itu investasi. Jadi bisa diambil Bu kalau ibu butuh. Oh ya, saya bilang, iya. Dia bilang bisa diambil Bu, itu investasi bukan asuransi. Lalu saya tanya berapa angkanya. Dan ketika dia menjawab sejumlah angka, saya bisa ngasih ke anak saya ketika dia menikah. Bahkan saya nggak sadar bahwa dulu saya ikut investasi dan bukan asuransi. Tuhan amat sangat setia. Yesus amat sangat luar biasa. Janjinya selalu ditepati. Asal hidup saya, hidup orang benar. Bagaimana dengan Anda? Apakah kungkung popo kebangkitan Yesus menjadi harapan ketika kita menghadapi kekhawatiran? Apakah kebangkitan Yesus menjadi semangat kita untuk lebih meyakini Tuhan dan mengerti hatinya melalui firman-Nya, percaya janjinya, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan orang benar di hadapan Tuhan. Jika Maria dari seorang perempuan yang menangis menjadi seorang yang semangat memberitakan Tuhan karena kebangkitan Yesus, kita yang hidup di dalam kekhawatiran bisa mendapatkan hal yang sama karena Yesus bangkit untuk kita semua. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, sungguh kebangkitan Yesus menjadi sebuah pengharapan bagi kami ketika kami menghadapi segala persoalan kehidupan, ketika kekhawatiran hadir dalam hati kami, ketika kami menangis. Tuhan, Engkau menunjukkan bahwa Yesus bangkit. Dialah sumber pengharapan kami. Bantu kami Tuhan, supaya kami meyakini kebangkitannya menjadi pengharapan bagi kami. Pengharapan di masa-masa yang akan datang. Menjadi pengharapan bagi kami supaya kami memegang janji-janji Tuhan. Janji-janji yang pasti Engkau tepati. Asalkan kami menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Karakter kami menjadi karakter yang serupa dengan Kristus. Berkati setiap orang yang mendengarkan saat ini. Biarlah kami mendapat kekuatan untuk hidup lebih baik setiap hari. Hidup yang berpengharapan kepada Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Opa Oma, kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. Ada amin? Iya, puji Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang senantiasa menguatkan setiap kita. Karena kita punya Allah yang tidak hanya mati buat kita, tetapi Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Sekarang kita sama-sama masuk dalam beberapa doa syafaat. Mari Opa Oma kita akan berdoa. Yang bisa bangkit berdiri silahkan bangkit berdiri. Yang tidak bisa bangkit berdiri boleh duduk di tempat ya. Kita akan siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan Usinda pada hari ini. Kami tetap berdoa menyerahkan Tuhan untuk setiap Opa Oma yang bisa menyaksikan tayangan pada hari ini. Engkau yang akan terus menguatkan iman mereka. Engkau yang memberikan mereka sukacita. Walaupun Tuhan selama 2 tahun lebih pandemi, mungkin banyak yang sudah mulai bosan di rumah, mulai sudah ada yang mengeluh karena sakit penyakit, mulai ada yang kesepian. Tapi kami bersyukur kalau Indonesia sekarang memasuki era yang baru, era endemi di mana kami juga boleh lebih bebas. Kami percaya Tuhan yang terus akan memulihkan negara kami. Tuhan memulihkan Opa Oma di tempat ini. Kalau ada yang saat ini Tuhan sedang dalam pergumulan, sedang ada dalam masalah dengan hubungan keluarga, sedang mengalami sakit penyakit dalam tubuhnya, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar oleh kuasa darah Tuhan Yesus, Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memberikan mereka kekuatan untuk menanggungnya, dan Engkau yang memberikan mereka kesabaran. Kami juga bersyukur Tuhan kalau hari ini
Kami boleh bersama-sama juga mendengar kebenaran firman Tuhan yang sekali lagi menolong kami untuk kami terus berharap kepada Allah yang sudah mati dan hidup bagi kami. Allah yang terus akan menuntun jalan ke depan dalam kehidupan kami. Berkati keluarga kami masing-masing, berkati anak atau cucu, mantu, mereka yang saat ini sedang bekerja, mereka yang saat ini sedang studi. Tuhan juga yang akan tolong sehingga kehidupan daripada Engkau sendiri yang menghidupi setiap pergumulan mereka masing-masing. Mungkin karena pandemi ada yang masih bergumul dengan pekerjaannya, Tuhan juga yang akan bukakan, berikan jalan keluar, sehingga di era yang baru ini Tuhan sendiri yang sedikit demi sedikit membukakan tingkap-tingkap langit-Mu, membukakan terhadap pergumulan pekerjaan yang sedang dialami oleh anak cucu dan mantu kami. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk bangsa dan negara kami, di mana sebentar kami akan merayakan Idul Fitri, dan sebagian besar mungkin ada orang yang mudik atau berlibur. Tuhan juga berikan keamanan, Tuhan berikan perlindungan Tuhan atas bangsa dan negara ini. Jauhkan Tuhan dari ledakan COVID, dan Tuhan tolong untuk pemerintah negara kami juga diberikan hikmat bagaimana boleh menangani ledakan mudik pada lebaran tahun ini. Kami percaya Engkau yang akan terus berikan hikmat buat para pemimpin bangsa kami, untuk Bapak Jokowi di dalam mengatasi berbagai konflik yang mungkin masih terjadi di negara kami, masalah keamanan, masalah kestabilan politik, masalah ekonomi yang mungkin masih menjadi pergumulan untuk bangsa ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau berkarya atas bangsa ini. Juga untuk perdamaian dunia Tuhan, di mana Ukraina masih berperang dengan Soviet, Tuhan juga yang mengampuni mereka, berikan hati supaya mereka boleh memilih jalan damai. Tuhan juga tolong sehingga mereka tidak hanya mencari kepentingan diri mereka sendiri, tapi mereka boleh berbelas kasihan kepada setiap masyarakat yang menjadi dampak dan imbas dari peperangan yang dilakukan. Terima kasih Bapak, ini yang menjadi doa dan kerinduan kami. Doa yang kami tidak sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menyempurnakan dan mendengar doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Opa Oma, kita mengakhiri ibadah pada hari ini. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau menerima sama-sama berkat daripada Tuhan kita. Kita arahkan hati, pandangan kita kepada Dia. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih penebusan, karya Kristus di atas kayu salib dan pengorbanannya bagi kita, bahkan penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai Opa Oma di tempat ini dari hari ini sampai seterusnya. Amin. Sampai bertemu di dalam persekutuan Usinda berikutnya. Tuhan memberkati.